mengenal Khulafaur Rasyidin. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu. Sejarah Islam pernah dengan bangga menorehkan tinta emas kegemilangan 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut sebagai Khulafaur Rasyidin atau para pemimpin cerdas yang mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Mereka merupakan generasi emas dari sahabat-sahabat terbaik Nabi yang sudah melalui perjuangan yang luar biasa dalam membuktikan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Khulafaur Rasyidin pula yang telah membuat terobosan yang mencengangkan dunia tatkala mereka memperoleh amanah kepemimpinan. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu. Abu Bakar mengukir sejarah sebagai khalifah pertama dalam Islam. Dia dengan tangguh mempertahankan eksistensi Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Di balik kelembutan dirinya, ternyata Abu Bakar memiliki ketegasan sebagai pemimpin. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar dihadapkan dengan masalah-masalah berat secara bertubi-tubi, seperti bermunculannya nabi-nabi palsu, orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam, pembangkang zakat yang mengacau kondisi sosial, serta berbagai pemberontakan yang mengancam negara Islam. Secara gilang gemilang Abu Bakar berhasil memadamkan masalah satu persatu. Secara mengagumkan pula, ia membebaskan Irak dari penjajahan Persia. Abu Bakar juga berhasil melepaskan Syam dari cengkraman Romawi. Dia pula yang berjasa menyelamatkan mushaf Al-Quran dari kemusnahan. Sebagai bukti kekuatan ekonomi di masanya, Abu Bakar mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Singkat kata, Abu Bakar adalah khalifah pertama yang berhasil menanamkan pondasi kokoh bagi kekhalifahan Islam. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu. Umar bin Khattab menjabat khalifah kedua, juga menghadapi banyak ancaman besar dari luar negeri, utamanya dari kerajaan-kerajaan adikuasa. Syukurlah Umar merupakan sosok pemimpin yang tangguh sekaligus piawai dalam membentuk mental pejuang Islam menjadi gagah berani membela kedaulatan negaranya. Pada masa itu, ada kerajaan Romawi dan Persia yang menjadi adidaya dunia di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Kedua kerajaan besar itu runtuh bertekuk lutut. Ketangguhan Umar bin Khattab terlihat dalam keberhasilannya menyelamatkan rakyat dari bencana kelaparan dan wabah penyakit mematikan. Padahal dirinya sendiri merupakan orang yang paling menderita kelaparan dan kehausan. Umar seorang yang adil dalam menegakkan hukum dan dialah yang mendirikan lembaga pengadilan. Umar bin Khattab membangun negara Islam yang modern dengan mendirikan lembaga keuangan, administrasi negara, kantor pajak, dan lainnya. Prestasi gemilang Umar bin Khattab adalah keberhasilannya menjadikan negara Islam sebagai adikuasa dunia. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu. Utsman bin Affan tampil menjabat sebagai khalifah ketiga. Sejak muda, dirinya sudah kaya raya dan sangat dermawan. Pribadinya yang pemurah membuat rakyat mencintainya. Utsman tak sungkan mendermakan banyak hartanya demi menyelamatkan kaum muslimin. Sesuai dengan karakternya yang lembut, Utsman menyukai cara-cara yang damai dalam meluaskan kekhalifahan Islam. Prestasinya di bidang kemiliteran juga menakjubkan karena Utsman yang berjasa mendirikan Angkatan Laut Islam pertama kalinya. Kecintaannya terhadap ilmu terlihat dari usaha kerasnya dalam mengumpulkan, membukukan, dan menyeragamkan dalam membaca Al-Quran. Sampai sekarang umat Islam masih dapat merasakan manfaat mushaf Utsmani yang merupakan karya besar kekhalifahan Utsman bin Affan. Kecintaannya terhadap keindahan terlihat dari mahakarya, di mana Utsman melakukan renovasi besar-besaran Masjid Nabawi dan membangunnya menjadi sangat megah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu.
bin Abi Thalib mendapat karunia Tuhan sebagai khalifah keempat. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib sudah mengorbankan dirinya demi kecintaan pada Allah dan Rasulullah. Oleh sebab itu, dia menjadi amat layak sebagai khalifah keempat, suatu masa di mana kekhalifahan Islam banyak menghadapi fitnah dan kekacauan. Namun Ali bin Abi Thalib menunjukkan kecakapan dirinya sebagai pemimpin. Dia tipikal pemimpin masa depan karena banyak tindakannya yang menimbulkan kontroversi di masa lalu, tetapi justru terasa manfaatnya di masa sekarang dan mendatang. Ali menindak tegas pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan atau berkolusi. Dia membersihkan kekhalifahan Islam dari perilaku korupsi. Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan dunia pemerintahan tentang pentingnya reformasi birokrasi. Dengan gagah berani, ia menghadapi gelombang fitnah yang menghantam kekhalifahan Islam. Ali berjasa menjaga keutuhan kaum muslimin karena dia sendirian memikul segala macam fitnah tersebut. Keadilan ditegakkannya dengan memilih hakim-hakim yang cakap dan mendirikan pengadilan yang kuat. Kecintaan Ali bin Abi Thalib terhadap ilmu pengetahuan terlihat dari upayanya menulis buku kaidah bahasa Arab dan kitab yang indah berjudul Nahjul Balaghah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu. Banyak sekali episode-episode heroik dari 4 khalifah ini yang menggugah mata batin kita untuk menempa diri sebagai pemimpin yang sesuai dengan harapan Islam. Mereka adalah 4 khalifah cerdas yang berpikir melampaui kebutuhan samanya. Sesuai dengan wasiat Nabi, takdir kepemimpinan tak bisa ditolak oleh setiap pribadi muslim. Dan syukurnya Allah lebih dulu menorehkan takdir pada Khulafaur Rasyidin yang mampu menjadi teladan sepanjang masa. Nantikan ulasan singkat masing-masing khalifah Khulafaur Rasyidin pada video selanjutnya. Terima kasih.